Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi kali ini, di sesi demonstrasi kontekstual, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Intan Hana Pratiwi dan rekan-rekan saya, Dendra Oldi Alsa, Emma Siska Windianti, Anissa Asrul, dan Dirva Windy. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson dalam bukunya The Differentiated Classroom Responding to the Needs of All Learners, pada tahun 2017 halaman 5 menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensi adalah pendekatan mengajar yang fleksibel dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, serta gaya belajar setiap peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak hanya mempertimbangkan apa yang dipelajari peserta didik, tetapi juga bagaimana mereka mempelajarinya dan bagaimana peserta didik dapat menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang menyesuaikan materi pembelajaran, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Berikutnya unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Masih dari sumber yang sama, Tomlinson menyampaikan bahwa ada 3 unsur utama pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyediakan berbagai pilihan konten pembelajaran seperti tingkat kesulitan, topik, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang sangat beragam. Berikutnya, diferensiasi proses. Di sini, guru menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, seperti pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan berbasis proyek. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana guru memberikan berbagai cara bagi peserta didik untuk dapat menunjukkan pemahaman mereka melalui presentasi, tulisan-tulisan, dan portofolio. Selain unsur-unsur tersebut, beberapa pakar juga menyebutkan unsur lain dalam pembelajaran berdiferensiasi, seperti halnya yang disampaikan oleh Haycox dalam bukunya Differentiated Instruction in the Middle School, Meeting the Needs of All Learners pada tahun 2014 di halaman 20 menyampaikan bahwa diferensiasi lingkungan belajar adalah situasi di mana guru menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif yang memungkinkan seluruh peserta didik itu dapat merasa diterima dan dihargai. Berikutnya yang disampaikan oleh Carol N. Tomlinson dan Marcia B. Sandel dalam bukunya Differentiated Assessment: A Comprehensive Research for Grades. Mereka menyampaikan bahwa diferensiasi penilaian itu situasi di mana guru menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik secara komprehensif. Berikutnya, keberagaman peserta didik di kelas. Keberagaman peserta didik di kelas merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Setiap individu memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang unik, berbeda-beda, dan sangat bervariatif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya dapat kami temui di sekolah tempat kami PPL. Yang pertama, adanya latar belakang budaya. Peserta didik di kelas tempat PPL kami berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda dengan adat istiadat, nilai-nilai, dan kepercayaan yang berbeda pula.
Keberagaman budaya ini dapat memperkaya lingkungan belajar dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat belajar tentang budaya lain. Contoh keberagaman latar belakang budaya pada setiap peserta didik yang kami temui di kelas. Di antaranya agama. Agama, mayoritas peserta didik di sekolah kami adalah Islam. Beberapa ada yang Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan Konghucu. Kemudian suku bangsa. Suku bangsa didominasi oleh peserta didik yang berasal dari asli Padang, yakni bangsa Minang. Dan otomatis bahasa yang paling sering digunakan peserta didik di dalam lingkungan sekolah ialah bahasa Minang. Namun, peserta didik dalam lingkungan yang formal juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa muatan tambahan. Berikutnya latar belakang ekonomi dan sosial. Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga kaya, ada yang berasal dari keluarga menengah, ada pula yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Peserta didik berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda pula. Ada yang berasal dari keluarga yang harmonis, ada yang berasal dari keluarga yang broken home, ada pula yang berasal dari keluarga yang tinggal di daerah kumuh. Contoh-contoh latar belakang keluarga di antaranya yang kami temui, di antaranya adalah struktur keluarga. Contohnya keluarga inti, ada yang tinggal bersama keluarga inti, ada yang tinggal bersama keluarga besar bersama nenek, kakek, paman, dan bibinya. Dan kemudian ada keluarga tunggal, ada yang tinggal hanya bersama orang tuanya saja. Kemudian pendidikan orang tua, latar belakang pendidikan orang tua. Contohnya ada orang tua dari peserta didik itu yang hanya lulusan SD, SMP, SMA, dan ada pula yang lulusan dari perguruan tinggi. Kemudian latar belakang pekerjaan orang tua. Contohnya ada yang orang tuanya petani, ada yang orang tuanya dokter, guru, wirausaha, dan staf-staf lainnya. Berikutnya latar belakang lingkungan keluarga. Contohnya lingkungan keluarga yang kondusif dan lingkungan yang tidak kondusif. Berikutnya kemampuan akademik. Setiap peserta didik itu memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sebuah materi. Guru perlu memahami perbedaan kemampuan ini agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Itu yang disampaikan oleh Tomlinson dalam masih sumber yang sama pada tahun 2017 halaman 15. Contoh keberagaman kemampuan akademik pada setiap peserta didik yang kami temui di lapangan PPL 1, di antaranya adanya peserta didik yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik atau tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Berikutnya dari segi kemampuan akademik. Yang kami temukan contohnya diantaranya adanya peserta didik yang memiliki kemampuan lebih unggul di matematika, ada yang lebih unggul di kemampuan membaca, ada yang lebih unggul di kemampuan komunikasi, dan ada pula yang unggul di kemampuan dalam menulis. Berikutnya minat, gaya belajar, dan bakat. Peserta didik memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyukai belajar secara visual, ada juga yang lebih menyukai belajar melalui audio,
Ada pula yang lebih menyukai belajar melalui kinestetik atau gerakan tubuh. Guru dianggap perlu mengetahui minat dan gaya belajar setiap peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan efektif. Contoh-contoh minat, gaya belajar, dan bakat yang kami temui di lapangan PPL 1 diantaranya minat. Setiap peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Kami menemukan ada peserta didik yang senang menari, menyukai seni, musik, olahraga, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Berikutnya di bakat, kemarin kami sempat mengamati bahwa di tempat PPL kami, peserta didik itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Kemarin ada pertunjukan menari daerah, ada yang menunjukkan tarian modern, ada yang berani unjuk gigi dalam menyanyi, menggambar, bermain musik, dan lain sebagainya. Berikutnya gaya belajar. Gaya belajar yang terdiri dari anak-anak yang memiliki gaya belajar. Rata-rata didominasi oleh gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Namun, ada juga terdapat peserta didik yang gaya belajarnya campuran antara visual auditori, antara kinestetik dengan visual, antara auditori dengan kinestetik, atau ketiganya itu di-blend menjadi satu sebagai gaya belajar dari peserta didik tersebut. Berikutnya karakteristik pribadi. Setiap peserta didik memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda, seperti kepribadian dan temperamental. Guru perlu memahami karakteristik pribadi setiap peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Contoh keberagaman karakteristik pribadi pada setiap peserta didik yang kami temukan di lapangan PPL 1, di antaranya kepribadian. Terdapat peserta didik yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang lebih pendiam, ada yang lebih cerewet, ada pula yang lebih mudah bergaul, ada pula yang lebih suka menyendiri, lebih nyaman sendiri, ada juga yang senang bergaul dengan peserta didik lainnya, dan ada juga yang lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Selain itu, peserta didik juga memiliki temperamental yang berbeda-beda. Ada yang mudah marah, ada yang mudah sedih, ada yang mudah cemas, ada pula yang mudah tenang, ada yang apapun yang terjadi dibawa enjoy aja atau dibawa having fun dan sebagainya. Berikutnya kebutuhan belajar khusus. Beberapa peserta didik itu memiliki kebutuhan belajar khusus, seperti yang dimiliki beberapa peserta didik di tempat PPL kami. Ada yang mengalami disabilitas fisik, sensorik, mental, atau intelektual. Guru perlu memahami kebutuhan belajar khusus ini. Agar apa? Agar dapat memberikan layanan pendidikan yang paling sesuai dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Karena dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pasti akan ada masanya di sekolah itu terdapat peserta didik yang memiliki situasi-situasi yang membuatnya harus diperlakukan secara spesial. Nah, di tempat PPL kami ada satu contoh kebutuhan belajar khusus pada seorang peserta didik, di antaranya disabilitas fisik. Di tempat PPL kami, peserta didik ini anak-anak yang disabilitas fisik, sehingga dia itu jika ke sekolah itu harus diantar dengan menggunakan mobil, kemudian turun dari mobil digendong duduk di kursi roda. Jadi memang kondisinya
peserta didik ini sulit berjalan, namun dari segi aspek mental, intelektual semuanya normal, hanya dari fisiknya saja yang dia terganggu. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ada anak-anak dengan disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik ini diantaranya ada anak-anak dengan disabilitas sensorik seperti autisme atau dispraksia, kemudian ada disabilitas mental, anak-anak dengan disabilitas mental seperti Down syndrome atau ADHD, dan ada juga disabilitas intelektual, yaitu anak-anak dengan disabilitas intelektual seperti retardasi mental. Nah, berikut telah sampailah pada di tahap akhir dari penjelasan hasil kesimpulan diskusi kelompok 2. Terima kasih telah belajar bersama kami. Semoga keberkahan dilimpahkan kepada kita semua melalui sesi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya.